You haven't seen David, have you? Halo Robasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film tentang sepasang kekasih yang ingin berkemah di tengah hutan. Awalnya berjalan lancar, akan tetapi setelah kedatangan pengunjung lain, kehidupan mereka seketika berubah. Film ini berjudul No Such Thing as Monster 2019. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bapac yang terlihat sedang sakit. Entah apa yang terjadi kepadanya, tapi tiba-tiba saja ia marah ketika seorang wanita muncul di hadapannya. Lalu scene berpindah ke sepasang kekasih Mary dan David. Diceritakan Mary baru saja mengalami kecelakaan di tempat kerjanya yang mengakibatkan lengan kanannya harus diamputasi, sehingga Mary melakukan aktivitas kesehariannya menggunakan tangan palsu. Kebetulan akhir pekan ini Mary dan David libur bekerja. David mengajaknya berkemah di karavan ke tempat yang biasa diajak ayahnya. Mary yang memiliki klaustrofobia awalnya menolak, tapi setelah dibujuk David dan dirayu bahwa ini bisa jadi salah satu cara Mary sembuh, akhirnya ia pun setuju. Singkat waktu, akhir pekan pun tiba. Mereka mulai melakukan perjalanan. Sesampainya di sana, David langsung mengajak Mary melihat isi karavan. I'm surprised I found it again. Tanpa sepengetahuan Mary, ternyata tujuan David mengajak ke sana untuk melamarnya. Namun karena belum siap, David menyimpan kembali cincin itu. Mereka yang hanya berduaan di tengah hutan melanjutkan aktivitas di malam hari dengan bersenang-senang di depan api unggun dan menikmati keindahan alam sekitar. I was thinking it'd be cool if we saw a star explode. Keesokan harinya ketika Mary terbangun, klaustrofobianya kambuh. Saat Mary menenangkan diri di luar, dari kejauhan ia melihat sebuah mobil menuju ke arahnya. Melihat ada 4 orang keluar dari mobil itu, Mary langsung membangunkan David dan memberitahunya. Dan tak lama pengunjung itu mendatangi karavan David. A mask. Yeah, like a bird. Salah satu dari mereka bernama Nelly memperkenalkan ketiga adiknya ke David, yaitu Becca, Elmer, dan Amy yang memakai topeng. Possible, and we'll keep the music down. Oh, that'd be great. Setelah mereka saling mengenal, terlihat Nelly tampak ramah dan sopan. Dari perilakunya itu, David yang tidak curiga sama sekali mengizinkan Nelly mendirikan tenda di tempatnya, serta setuju untuk bergabung dengan mereka nanti malam. Lain halnya dengan Mary, justru ia curiga kepada orang-orang itu. Ia memperingatkan David bahwa jangan terlalu baik pada orang asing. Namun David tidak menanggapi itu dan malah pergi keluar untuk memotret. Ketika lagi asik-asiknya memotret, tiba-tiba saja David dikagetkan dengan kemunculan Becca. What you doing? Tidak peduli dengan Mary, Becca terus menggodanya. Sampai akhirnya David pun luluh juga. I'd love to. I can't promise Mary I'd be back. Sementara itu, terlihat Mary didatangi Nelly untuk meminjam pembuka botol. Melihat Mary sendirian, ia pun mengajaknya bergabung. For Amy, she's had a really challenging life. Karena tidak enak menolak ajakan itu, terpaksa Mary mau. Di sana Nelly mengenalkan Amy dan Elmer pada Mary. Ia bercerita bahwa seluruh kulit Amy melepuh akibat suatu insiden. Karena itu, Amy menutupi seluruh tubuhnya. Lalu ia juga mengatakan bahwa dirinya dan ketiga adiknya lain ayah. Tak berselang lama, David dan Becca datang. Tidak ingin Mary tahu David berkhianat. Mereka berdua ini bersikap biasa saja seolah-olah tidak terjadi apapun. Some good ones. Yeah, can I see him? Stuff, standard. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka kemudian bersenang-senang dengan minum abok sambil bercerita kisah horor. Like Egyptian or... Nah. Tak terasa malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur.
Besoknya, ketika Mary terbangun, dia tidak menemukan keberadaan David. Menyadari Nellie dan ketiga adiknya menculik David, ia kembali ke karavan untuk menghubungi polisi. Akan tetapi, tanpa diduga, Mary dikunci dari luar dan dibawa entah kemana. Di tengah kepanikannya, Mary pun pingsan. Ketika tersadar, Mary terkejut mendapati dirinya sudah terikat rantai. Ternyata kecurigaan Mary benar, Nellie dan ketiga adiknya orang jahat. Nellie kemudian mengancam akan memberi hukuman jika Mary mencoba kabur. Melihat dari sela atap karavan, sepertinya Mary berada di rumah Nellie. Merasa David disekap di dalam rumah itu, Mary berniat mencarinya dengan berpura-pura minta izin ke toilet. Let's go. Dari situ Mary tahu bahwa David berada di kamar yang digembok. Kemudian Mary berusaha keras membuka rantai di tubuhnya dengan penjepit rambut miliknya. Sambil membawa kampak, Mary secara perlahan masuk ke rumah itu. Untung saja para psikopat sudah tertidur lelap, sehingga Mary bisa leluasa mencari kunci kamar David. Usai menemukan kunci di kamar Amy, Mary bergegas menuju kamar David. Saat ingin membebaskannya, tanpa diduga Nellie sadar dengan kehadiran Mary. Ia langsung memberi Mary hukuman dengan menyiram air panas ke wajah David, serta mengurung Mary semalaman di dalam peti. Told you to play good. Mereka lalu memberikan Mary kesempatan. Jika saja Mary mengulanginya lagi, maka mereka akan menghukumnya lebih parah. Kemudian mereka mengambil tas serta tangan palsu Mary. It's your arm or his. Yeah. Play nice. Tidak ada pilihan lain, Mary pun akhirnya pasrah dengan keadaannya. Namun tiba-tiba, Elmer mencoba memperkaos Mary, tapi untung saja Amy berhasil mencegahnya. Kemudian mereka saling mengobrol dan Amy mengaku bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur. Lantas Amy memberikan Mary obat tidur. Sambil menunggu obatnya bereaksi, mereka bermain catur. Setelah sekian lama bermain, obat itu mulai bereaksi. Mary pun memilih untuk tidur. Mereka memperlakukan Mary sangat baik, dari memberikan makanan, mandi, serta memberinya obat tidur setiap harinya. Berbeda dengan David, justru ia malah mendapat siksaan dan diperkaos secara bergilir, di mana setiap siksaan itu mereka foto dan diberikan ke Amy supaya ia tahu keadaan David. Kegiatan itu pun dilakukan selama 6 minggu, dan kini Nellie senang karena dirinya dan Becca mengandung anak David, begitupun Mary yang juga mengandung anak Elmer. Tanpa sengaja, ia menemukan kotak cincin di balik kasur. Mary sadar bahwa David ingin melamarnya. Berbulan-bulan pun telah berlalu. Kini Becca, Nellie, dan Mary tengah hamil tua. Di saat Becca sedang yoga, berpikir Becca ingin melahirkan, Nellie menyuruh Mary untuk membantu persalinannya. Karena terlambat, Becca pun tewas. Nellie segera membuka paksa perut Becca untuk mengambil bayinya. Di tengah kekacauan itu, Elmer menyalahkan Mary atas kematian Becca. Ia pun tak segan-segan menyakiti Mary. Mary pun terkapar lemas dengan tubuh penuh memar. Melihat keadaan Mary, Amy sangat marah. Ia langsung mengambil kampak dan membunuh Elmer di tempat. Di waktu yang sama terlihat ibu mereka bernama Jane datang. Melihat Mary kucel, kemudian Jane menyuruh Amy untuk memandikannya. I've heard so much about you and your man.
Mary yang mengetahui Amy orang baik, ia mencoba untuk menyadarkannya bahwa apa yang dilakukan keluarganya itu tidaklah benar, serta merayunya akan memberikan kehidupan yang normal jika Amy mau membantu Mary dan David kabur. Terngiang-ngiang oleh perkataan Mary, Amy menjadi gelisah dan dilema. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Mary memutuskan untuk membantu Mary. Tapi Mary memukul Amy habis-habisan. Ternyata Mary hanya mengelabuinya saja. Ia berprinsip orang jahat ya tetap jahat. Kemudian Amy segera menyelamatkan David. Tapi di perjalanan air ketuban Mary pecah. Mary mengendap-endap masuk ke rumah itu dan terlihat seorang pria di scene awal. Rupanya pria itu korban mereka juga. Ketika berada di kamar David, Mary memergoki Jane yang tengah memperkaos David. Get off him. Sambil menodongkan senjata ke Jane, Mary melepaskan ikatan tangan David. Tapi Jane kabur. Mary pun mengejarnya. Akan tetapi Nellie muncul menghadang Mary. Sebelum Nellie membunuh Mary, David menembak Nellie. Lalu Mary bergegas membawa David keluar dari rumah itu. Bukannya buru-buru pergi, Nellie malah kembali ke karavan mengambil cincin. Alhasil Nellie yang masih hidup pun menyerangnya. Untung saja Mary masih memiliki sisa tenaga sehingga ia bisa membuat Nellie pingsan dan mengikat lehernya dengan rantai. Meskipun David sudah lemas parah, Mary memintanya untuk melamarnya saat itu juga. Setelah lamaran diterima, Mary langsung tancap gas, di mana hal itu membuat kepala Nellie putus. Di perjalanan, tiba-tiba Mary ingin melahirkan, lantas David menyuruhnya menepi. Keadaan yang mendesak itu membuat Mary terpaksa melahirkan di pinggir jalan dengan dibantu David. Sementara itu, di dalam karavan, Amy yang masih hidup keluar dan menghampiri Mary. Namun David mengusirnya, lantas Amy yang ketakutan langsung pergi menjauhi mereka. Amy menangis tanpa henti memikirkan nasibnya. Ketiga kakaknya pun tewas dan Jane kabur entah kemana. Sekarang hanya dia dan anak BK yang tersisa di rumah itu. Amy mengakui dirinya sebagai ibu dari anak BK. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film No Such Thing as Monster. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.